Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga desa yang berbahagia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria desa penerima alokasi kinerja dana desa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa penetapan desa dengan kinerja desa terbaik itu dinilai berdasarkan kriteria utama dan kinerja dan kriteria kinerja. Apa yang dimaksud kriteria utama? Pertama, desa itu bukan desa penerima alokasi afirmasi, desa tertinggal dan sangat tertinggal. Yang kedua, desa itu harus berstatus berkembang, maju atau mandiri. Berkembang, maju atau mandiri. Yang ketiga, desa itu sudah melaksanakan BLT desa, bantuan langsung tunai desa. Terakhir yang keempat, di desa itu tidak terdapat penyalahgunaan keuangan desa sampai dengan batas waktu perhitungan rincian dana desa. Jadi kalau ada penyalahgunaan keuangan desa tidak berhak menerima alokasi ini. Kemudian kriteria kinerja. Satu indikator wajib yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan desa, antara lain perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDes. Yang kedua, rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan pada total belanja bidang APBDes. Kemudian yang kedua, pengelolaan dana desa. Ada dua hal. Pertama, bahwa persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa. Yang kedua, persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola. Kemudian berikutnya, soal capaian keluaran dana desa. Ini ada dua hal. Pertama, persentase realisasi penyerapan dana desa. Yang kedua, persentase capaian keluaran dana desa. Terakhir yaitu capaian hasil pembangunan desa, antara lain pertama, perubahan skor indeks desa membangun IDM. Kedua, perubahan status desa indeks desa membangun. Ketiga, status desa indeks desa membangun terakhir. Kemudian yang keempat, perbaikan jumlah penduduk miskin di desa. Nah, selain dua kriteria umum tadi, kriteria utama dan kriteria kinerja, ada indikator tambahan yang harus diperhatikan, yaitu pengelolaan keuangan desa. Antara lain, pertama, adanya Perdes APBDes tahun anggaran 2022. Yang kedua, Perdes RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ketiga, Perdes RKP, Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan. Keempat, dokumen Rencana Anggaran Kas Desa RAK pada tahun anggaran 2022. Terakhir yang kelima, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa tidak melebihi 30% dari belanja APBDes tahun anggaran 2021. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Terakhir, nomor 6, ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022. Kemudian yang perlu saya tekankan juga soal pengelolaan dana desa. Ada 8 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, persentase BLT desa. Jadi menurut regulasinya tahun 2023 ini BLT dana desa maksimal 25%. Artinya itu harus dipenuhi meskipun angkanya tidak segitu. Kemudian nomor 2, persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Yang ketiga, persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDes. Yang keempat, persentase belanja dan penanganan pandemi COVID-19 di luar dari BLT desa. Yang kelima, persentase belanja untuk
padat karya tunai desa. Jadi padat karya tunai desa juga harus diperhatikan. Yang keenam, persentase belanja untuk penanganan stunting. 7, persentase belanja ketahanan pangan dan hewani. Terakhir, persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari semua itu kemudian muncul capaian keluaran dana desa. Dua hal, pertama, jumlah tenaga kerja dari desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan desa dari dana desa. Berapa jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam proses pembangunan dana desa. Yang kedua, jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Nah, poin terakhir yaitu tentang capaian hasil pembangunan desa. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketersediaan produk inovasi desa. Yang kedua, besaran kontribusi BUMDes untuk pendapatan asli desa. Yang ketiga, status desa yang bersih dalam konteks sanitasinya juga oke, terutama dalam kebiasaan menghindari atau menghentikan BAB, buang air besar sembarangan. Yang terakhir, keempat, jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan desa. Inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, warga desa yang berbahagia. Ini bisa jadi patokan kita dalam merumuskan pembangunan dan pemberdayaan desa. Semuanya untuk semata-mata kesejahteraan dan kemandirian warga. Demikian dari saya. Selamat sehat di warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.